tempat ini. Mari Yohanes pertama ayat 29 dalam hitungan ketiga kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah dapat semua? 1, 2, 3, ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu saya diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hal ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, anak domba itu dipakai untuk menjadi korban persembahan dalam penghapusan dosa. Dan domba yang dipakai itu bukan domba sembarangan, tetapi domba yang sudah dipersiapkan dari kecil, sehingga domba itu tidak bercacat, sehingga domba itu tidak bercela. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Dan saya mau tekankan kepada kita semua yang ada di tempat ini, bahwasanya Yesus benar-benar layak menjadi anak domba Allah. Karena apa? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan begini, ia tidak berdosa, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bahkan kesaksian Pontius Pilatus pada waktu itu dalam kitab Lukas 23 ayat 22 dikatakan begini, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Jadi kita bisa melihat di sini kenapa Yesus layak disebut sebagai anak domba Allah, karena memang dia tidak bercacat dan tidak bercela. Dan hari ini saya akan berbicara Yesus penghapus dosa manusia. Kita bersyukur, kita beruntung Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita mempunyai Allah yang mau merelakan dirinya untuk apa? Menghapus, untuk menjadi apa? Menjadi korban sembelihan. Jangan sampai momen Jumat Agung ini menjadi sebuah rutinitas belaka saja yang kita lakukan setiap tahunnya, tanpa kita tidak mengerti apa makna dari Jumat Agung. Jangan di Jumat Agung saudara kita menangis di hadapan Tuhan, tapi setelah Jumat Agung, setelah Paskah, menang. Tapi kita menang dalam atas dosa, tapi hidup kita masih berbuat dosa. Di dalam bahasa asli, kata menghapus itu menggunakan kata airo. Kata airo ini memiliki 4 makna Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengangkat, yang kedua membawa pergi, yang ketiga menyingkirkan, yang keempat itu mengambil. Jadi Yesus menghapus dosa manusia itu bukan seperti ketika kita menghapus tulisan. Kalau kita menghapus tulisan di kertas itu masih ada apa? Bekasnya, masih ada sisanya. Tetapi Yesus ketika dia menghapus dosa kita, settingan kita kembali kepada settingan awal. Saudara tahu settingan awal saudara? Tahu nggak saudara settingan awal saudara? Saudara baca kitab Kejadian. Settingan awal kita, Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27, kita serupa, segambar dengan Allah. Saudara mau lihat Allah? Lihat samping kanan kiri. Katakan samping kanan kiri, engkau serupa gambar Allah. Amin.
Coba kita mau lihat senyuman Allah seperti apa. Coba kita senyum. Itu senyuman Allah, saudara. Itu senyuman Allah yang kau bisa lihat di muka bumi ini. Makanya ingat, ketika Yesus menghapus dosa manusia, menghapus dosa kita, tidak ada sedikit pun dosa yang tersisa. Artinya kita benar-benar suci, benar-benar kudus. Coba perhatikan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, ketika kita mengaku dosa kita, Yesus itu menyucikan, bahkan menghapus segala kejahatan kita. Jadi ketika kita sudah mengaku dosa kita, kita minta ampun kepada Tuhan, kita diampuni dan tidak ada lagi dosa-dosa yang Tuhan mau bahas. Tidak seperti apa? Istrimu, suamimu, ya toh? Ibu-ibu, kalau suamimu sudah minta maaf, ketika engkau ada masalah kembali, jangan ingatkan dosa dia dulu lagi. Dulu kan papa begini, kita tahu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, ngana bikin kita begini. Padahal bilang sudah mengampuni. Tapi Tuhan enggak, saudara. Ketika Tuhan sudah hapuskan, Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus harus menghapus dosa kita? Ada dua di sini saya tulis. Yang pertama, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Coba kita perhatikan dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi alasan pertama mengapa Yesus harus menghapus dosa manusia, karena semua manusia itu bercela, semua manusia itu berdosa, yang artinya manusia tidak bisa mengorbankan dirinya. Karena apa? Karena yang menjadi korban bakaran untuk penghapusan dosa adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak bercela. Kita manusia itu bercela. Saya mau katakan, anak yang baru lahir itu ada namanya dosa. Dosa apa? Dosa dari Adam dan Hawa. Tapi ketika anak bayi itu mati, tetap dia masuk surga. Karena dosa Adam dan Hawa itu tidak akan membawa dia kepada apa? Karena di dalam Alkitab ada dua dosa. Di Alkitab dicatat dua dosa. Bukan dosa besar, dosa kecil. Tidak. Dosa yang membawa kepada maut dan dosa yang tidak membawa kepada maut. Jadi kita manusia itu semua sudah berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa Yesus harus menghapus dosa kita? Karena kita semua itu berbuat dosa. Dan saya mau katakan, hanya Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. 1 Yohanes 3 ayat 5 dikatakan begini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi yang bisa menghapus dosa kita itu cuma Yesus. Cuma Yesus, saudara. Yang kedua, manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk menghapus dosanya sendiri. Saudara, ada banyak usaha manusia untuk menghapus dosanya dengan berbuat baik, ya, dengan menolong orang, tapi itu tidak akan pernah bisa, karena di dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal ke-64 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kesalehan kita, kebenaran kita
di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kain kotor, maaf ngomong ya. Kain kotor itu kain lara. Kalau dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, maaf ngomong, kain itu adalah kain bekas menstruasi wanita. Karena zaman dulu tidak ada namanya softtek, pembalut. Jadi kain kotor itu adalah kain yang bekas menstruasi wanita. Begitu apa? Menjijikan. Dalam kebenaran firman Tuhan, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Bayangan, saudara. Makanya manusia tidak punya kemampuan untuk menghapus dosanya. Siapapun engkau. Saya sebagai pendeta pun tidak punya kemampuan untuk menghapus dosa saya. Makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Adam berdosa. Abraham, Nuh, Ayub, Petrus, Paulus. Semua rasul-rasul, semua orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab itu berdosa semua. Hanya Yesus yang dinyatakan tidak berdosa. Makanya hanya Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Itu dua alasan. Kenapa Yesus menghapus dosa kita. Nah, kemudian respon kita manusia. Bagaimana ketika kita menjadi manusia-manusia yang sudah dihapuskan dosa kita? Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, satu hari bisa berbuat dosa berapa banyak? Hah? Kita ibaratkan saja, satu hari kita berbuat dosa 3 kali. 1 tahun berapa dosa yang kita perbuat? Berapa? Bandingkan dengan 1 hari engkau berbuat baik. Mana yang lebih banyak? Berbuat dosa atau berbuat baik? Saya tanya. Mana yang lebih banyak? Berbuat dosa atau berbuat baik? Berbuat dosa. Makanya kita tidak punya kemampuan Bapak Ibu Saudara untuk menghapus dosa kita. Tidak akan punya kemampuan. Karena ada namanya dosa lewat perkataan, dosa lewat tindakan. Yang paling bahaya dosa lewat pikiran. Siapa yang tahu pikiran kita? Nggak ada yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Makanya manusia tidak punya kemampuan apapun untuk menghapus dosa. Makanya ketika dosa kita sudah dihapuskan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, respon kita apa? Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Katakan sama-sama yang pertama, meninggalkan dosa. Berhenti berbuat dosa. Ambil komitmen saudara. Berhenti berbuat dosa. Saya mau kasih satu pengertian begini. Orang percaya ketika berdosa itu jatuh, bukan hidup. Tahu saudara bedanya jatuh dengan hidup? Jatuh itu sengaja tidak? Jatuh itu tidak sengaja. Jatuh itu karena kelemahan, karena keterbatasan, karena ketidaktahuan kita. Jadi orang percaya yang sudah menerima penghapusan dosa dari Tuhan, ketika berdosa itu karena jatuh. Artinya apa? Karena dia terbatas. Ingat, kita masih hidup dalam daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging di situ dijelaskan. Dan ketika kita masih hidup dalam daging, kita masih berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Bedanya hidup, dosanya sudah direncanakan. Makanya sebagai manusia yang hidup, kita tidak mungkin tidak berdosa. Kita tidak mungkin tidak melakukan dosa. Karena apa? Kita masih hidup dalam daging. Dan pastikan, kalau engkau berbuat dosa, itu karena keterbatasan, kelemahan sebagai
manusia, bukan karena kesengajaan. Ingat ya, kalau berdosa karena jatuh, bukan hidup. Kalau hidup itu direncanakan, saudara. Dari mes sudah merencanakan, kita hari ini kita mau marah-marah ke tapi anak buah kurang ajar. Karena tapi anak buah kita dapat veto dari PJO. Itu adalah dosa yang direncanakan. Dalam hukum di Indonesia, sesuatu yang direncanakan, hukumannya double. Alkitab katakan, jangan pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Berhenti berbuat dosa, amin. Yang kedua, yang harus kita lakukan, kita tinggal di dalam kasih karunia. Efesus 2. Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat, ketika dosa kita sudah dihapuskan oleh Yesus, kita harus tinggal di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia Kristuslah yang membuat kita menerima keselamatan. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, pure, murni pemberian Allah. Sekalipun kita berbuat baik, itu tidak menjamin kita diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jika kita mengaku lewat mulut kita dan percaya dalam hati bahwasanya Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Jadi iman itu berperan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Yesus harus mati, mengorbankan hidupnya untuk menghapus dosa kita. Jadi bersyukurlah engkau punya Allah yang begitu peduli. Saudara, Allah kita mati tapi dia bangkit hidup. Untuk apa? Untuk menyatakan perkataan dia tidak pernah gagal. Dan ketika dia sudah bangkit, dia kembali ke surga untuk apa? Menyiapkan tempat. Dan pastikan kita semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di dalam maupun di luar, itu ada tempat di surga. Tundukkan kepalamu, bukan dengan barang fana.